Ini saya dapat amanah di Papua Tengah, tepatnya di Nabire. Bagaimana tanggapannya? Orang tua singkat, padat. Bagaimana ketika masyarakat melihat dakwah-dakwah yang antum sampaikan? Tambah 3-10 hari perjalanan. Tantangan berdakwah di Papua Tengah itu apa? Kamu mau saya potong ke lehermu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Muda, yang dimana kita di sini akan berdiskusi, ngobrol, bercerita tentang hal-hal yang membuat kita bisa menjadi termotivasi untuk semangat berdakwah. Dan alhamdulillah kali ini narasumbernya sangat-sangat luar biasa. Datang dari pulau seberang untuk datang ke podcast ini untuk menceritakan hal-hal yang membuat kita terinspirasi untuk selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sudah hadir Bang Sodikin. Assalamualaikum Bang Sodikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Umam, apa kabarnya Bang Umam? Alhamdulillah baik. Sebelum itu antum gimana perjalanan dari Papua ke sini? Aman saja? Alhamdulillah sampai sekarang masih aman Bang Umam. Gimana? Kemarin naik kapal atau naik pesawat? Kemarin itu dari Papua ya, Papua Tengah ya. Naik kapal itu perjalanan 7 hari sampai Surabaya. Ya. 7 hari 7 sampai hari, Surabaya. Luar betul. biasa naik kapal 7 hari Naik sampai kapal Surabaya, sampai nggak mabuk gitu. Dibilang mabuk ya enggak mabuk, tapi kalau sudah sampai darat itu mungkin 5 hari baru hilang. Hilang goyang-goyangannya ya. Ya baik Bang Sodikin, sebelum itu teman-teman, ini teman angkatan saya juga, teman satu kamar kita Satu dulu ya. kamar, betul, Kamar satu kita. kamar. Ya, tahulah semuanya lah begitu. Sebelum itu antum gimana nih perjalanan ketika masuk ke style itu seperti apa Bang Sodikin? Ya, diawali tahun 2020 ya. Awal itu ketika ada juga Ustadz saya di Medan yang mengusulkan masuk ke style ya. Sebenarnya beliau juga alumni style angkatan 2007 ya. Satu angkatan dengan Ustadz Idris dan Ustadz Daman Huri pada waktu itu ya. Beliau mengusulkan antum masuk ke style aja akhi. Ya, karena di sana pendidikan Islamnya, lalu kemudian dakwahnya, komunikasi dakwah kan kemarin itu KPI, komunikasi penyiaran Islam ya. Ya, pada akhirnya memutuskan diri untuk masuk ke style sebagai pilihan. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu ya. Akhirnya kita ketemu kan Bang Umam kan dari Bandung ya. Sebenarnya dari Bekasi saya. Bekasi ya, tapi SMA-nya di Bandung begitu. Tapi teman-teman dulu memang kenalnya saya dari Bandung ya. Dari Bandung memang. Karena bareng waktu itu sama Fauzan gitu. Nah, sekarang di mana nih? Kesibukannya di mana? Sempat tinggal di mana gitu. Kalau sekarang itu ya kan kita di style itu kan ada amanah setelah lulus dari style ya kan. Betul. Setelah wisuda itu kan ada amanah yang harus diemban ya. Qadarullah saya itu mendapat amanah tugas dakwah itu di Papua Tengah. Masya Allah, luar biasa. Antum asli mana? Asli saya itu di Medan, dari Medan ya, Sumatera Utara. Orang Batak saya, Bang Imam. Orang Batak pergi ke Papua Tengah. Nah, sebelum berangkat ke sana kan tentu harus ada perizinan dari orang tua ya. Betul. Nah, itu gimana respon orang tua? Sempat khawatir atau sempat ngelarang? Udah nggak usah, sini saja gitu. Sebetulnya kalau dari orang tua itu setelah dibacakan amanah tugas di Papua Tengah ya, saya sempat menghubungi orang tua. Sebutan kita kan mama ya, mama. Ini saya dapat amanah di Papua Tengah, tepatnya di Nabire. Bagaimana tanggapannya? Orang tua singkat, padat. Kalau kamu sudah siap berangkat. Ya. Masya Allah. Orang tua tidak memikirkan hal lain. Masalahnya kan banyak itu teman-teman saya juga di rumah itu merantau itu tidak perlu jauh-jauh. Manakala orang tua sudah sepuh ya kan. Qadarullah sudah sepuh juga, sudah sakit-sakitan, tidak bisa terawat ya. Kita ya orang tua memikirkan, kalau orang tua saya pribadi ya tidak apa-apa. Kalau memang sudah tanda kutip ini ya ajal, kalau qadarullah kamu bisa datang ya pasti bisa.
kan semuanya tergantung izin Allah ya kan. Betul, betul sekali. Walaupun jaraknya dekat bisa saja kan tidak bisa menghadiri ya kan. Betul. Ini berarti istilahnya dari barat ke timur ya. Ya, Dari barat ke timur. kan secara geografis sangat jauh sekali, ya kan. Tapi antum sempat pulang nggak dari Papua ke Sumatera? Pernah pulang itu pas Idul Fitri. Berapa hari tuh? Itu perjalanan kalau dari Papua kan ke Surabaya itu kayak kan lewat jalur darat, jalur laut ya, dari Papua itu 7 hari tadi. Lalu kemudian disambung dari Surabaya ke Medan itu naik bus. Perjalanan 3 hari, otomatis 7 tambah 3 10 hari perjalanan sampai Sumatera Utara. Sumatera Utara, bolak-balik udah 40 Bolak-balik. hari itu. Iya, betul. Kenyang di jalan. Kenyang di jalan. Baik, kita kembali lagi ke tempat tinggal antum sekarang nih di Papua Tengah. Di Papua Tengah. Di Papua Tengah ini antum lagi ngapain, terus sedang apa gitu sampai benar-benar berangkat ke sana? Sekarang itu kita kan sempat saya ceritakan tadi di style itu kan jurusan komunikasi penyiaran Islam. Iya. Jadi di Papua itu kita mendapatkan amanah dakwah ya. Jadi mendakwah ataupun memberikan pemahaman Islam ke masyarakat yang ada di Papua Tengah, tepatnya di Nabire. Ya. Berarti memang masyarakat masih minoritas. Minoritas kalau di tempat kita itu masih minoritas, Mang. Minoritas. Kebanyakan sebetulnya banyak imigran juga sih, ya kan, banyak pendatang dari Makassar, Makassar, ada dari Jawa juga banyak. Ya. Jadi memang rata-rata di sana orang-orang pendatang yang Muslim ya. Oh iya betul. Nah, kehadiran antum ke sana kan tentu berdakwah ya. Berdakwah ya, betul. Berdakwah ya, mengajarkan Islam kepada saudara-saudara kita yang masih belum Islam, yang masih belum beriman kepada Allah gitu. Nah, langkah pertama antum ketika berdakwah di sana apa saja? Kalau saya ya kan kita juga kenalan sama MUI ya, kemudian DMI, Dewan Masjid Indonesia. Alhamdulillahnya kita sekarang itu mendapat amanah khotib Jumat ya. Khotib Jumat itu ya sebulan kan 4 kali itu. Iya. Kalau saya itu minimal itu 3 kali mendapat amanah khotib mengisi-ngisi masjid-masjid di sekitar kita itu. Paling bolong 1 kali lah itu, nggak ada jadwal. Kalau 3 pekannya pasti ada di masjid-masjid. Di masjid-masjid sekitaran kita, di masjid-masjid masyarakat. Jadi antum dapat jadwal dari DMI tadi, Dewan Masjid Indonesia. Dan antum paling muda di situ kayaknya. Iya betul. Betul, paling Kan muda. biasanya DMI itu orang-orang tua ya. Iya betul. Paling muda. Paling muda dan memang belum nikah juga. Belum nikah, doakan. Siap, doakan. Nah, kehadiran antum di sana itu bagaimana ketika masyarakat melihat dakwah-dakwah yang antum sampaikan seperti itu? Kalau di masyarakat sekitaran kampus kita, ya, pernah satu ketika itu jamaah kita itu nanya pada saya, Ustadz sampai berapa tahun di sini? Ini Pak, saya di sini cuma 3 tahun aja, amanah dari kampus, ya kan? Loh kok cepat sekali Ustadz? Kenapa enggak sampai seterusnya, ya kan? Loh, iya Pak, ini kan memang amanahnya 3 tahun. Loh, kalau Ustadz pergi, jadi siapa yang gantikan? Kalau bisa janganlah, sampai bertahan di sini saja. Otomatis kan mereka senang ya kan. Mereka suka kehadiran kita di situ, disambut dengan baik juga. Disambut dengan baik. Iya. Nah, tapi ada kesulitan nggak dari segi bahasa? Kan tentu Sumatera dan Papua kan bahasanya berbeda sekali ya. Berbeda. Nah, itu bagaimana? Kalau kita kan komunikasi dengan ini juga kan, masyarakat yang pendatang juga. Jadi komunikasinya ya masih bahasa Indonesia, tapi mungkin di logatnya aja. Oh, di logatnya yang sedikit intonasi kesulitan. ya, intonasi. Ya alhamdulillah 1,5 tahun itu sudah bisa beradaptasi, baik itu dari bahasa ataupun kultur sudah bisa beradaptasi. Dalam waktu 1,5 tahun. Setahun setengah. Iya, luar biasa. Kemudian tantangan berdakwah di Papua Tengah itu apa kira-kira? Tantangan yang bisa antum ceritakan nih. Ada cerita yang agak greget lah ya. Iya.
Itu awal mula saya sampai di Papua Tengah itu mungkin 2 minggu ya, 2 minggu sampai sana itu sudah ada tantangan lah, tantangan pribadi ya dalam diri ini ya. Pada waktu itu kan pondok kita itu di seberangnya ada bukit ya kan. Jadi bukit itu ada mata airnya yang mengairi ataupun untuk warga masyarakat termasuk juga kampus kita. Waktu sore Ustadz saya ngajak main-main ke atas, lihat-lihat situasi airnya ya kan. Memang air Papua tahu ya kan, bersih, jernih ya kan. Sampai atas tiba-tiba ada di sana kan disebutnya pace-pace ya. Pace-pace warga lokal. Iya. Kalau bahasa Indonesianya ya dia ngomong begini, kamu ngapain di sini? Ya kan? Kamu mau saya potong ke lehermu gitu. Ya ini real Mang. Iya, betul. Saya yang Iya, baru datang itu langsung loh, kok begini di Papua ini? Iya. Kok begini? Akhirnya apa? Ustadz saya itu minta izin ya kan. Mohon maaf kakak, kita di sini mau bersihin pipa. Ternyata memang banyak daun-daunnya kan yang tersumbat ya kan. Iya. Ya dia ndak mau kita beri alasan ya kan. Dia Gak terima lah. Dia gak terima. Kamu kira ini kah apa wisata umum? Sesuka hatimu aja masuk sini ya kan? Iya. Ternyata memang mereka itu ndak suka kalau kita ini sembarang-sembarang masuk ke area lingkungan mereka itu. Ya dari situ saya ya mulai paham lah, oh ternyata ini ndak boleh, ternyata itu ndak boleh ya. Sampai saat ini ya alhamdulillah untuk tragedi begitu sudah bisa kita hindari karena memang sudah ada pengalaman sebelumnya. Betul. Tentu itu bikin deg-degan juga ya. Deg-degan. Karena baru pertama kali datang tiba-tiba ada ancaman seperti itu. Walaupun kata Ustadz saya itu ini sudah biasa Ustadz. Iya bagi mereka sudah biasa. Bagi orang yang baru datang. Iya luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Habis dari setelah itu apa yang antum evaluasi? Ya evaluasi ya itu tadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya memposisikan diri lah. Kita ini kan pendatang, otomatis menjaga tradisi mereka, betul. kultur mereka. Ya otomatis kita juga harus mengikuti apa-apa yang berjalan di daerah itu. Ya. Wah itu memang tantangan sekali ya. Apalagi tapi kan orang Sumatera kan juga harusnya udah hal biasa gak sih? Ya, biasa, keras-keras seperti itu. Jadi ketika antum ke sana kayaknya ini masih inilah gitu. Walaupun udah ancamannya mengerikan sih. Iya betul. Bagi orang yang kayak saya gini mah udah ketar-ketir lah istilahnya. Oke, kemudian kalau saya lihat antum dari kecil dan besar tinggal di Sumatera, ya kan? Kemudian sekarang berdakwah di Papua. Nah, perubahan apa yang antum rasakan sekarang? Perubahan ya. Di Sumatera kan saya itu dari lahir sampai SMA ataupun aliyah. Lalu kemudian kuliah di Style, dapat amanah ke Papua. Otomatis banyak yang berubah, ya kan? Mulai dari keseharian, ya kan? Yang dulunya di Sumatera kita ndak pernah naik mimbar untuk menyampaikan dakwah, ya kan? Di setiap Jumatnya. Kalau di Papua, alhamdulillah kita mendapatkan amanah itu. Ya. Juga aktivitas keseharian. Ya, saya kalau mau cerita Kang, selain berdakwah di atas mimbar juga, lalu kemudian saya juga ngajar ngaji. Ya, di warga binaan kita mu'alaf di Papua itu. Jadi saya mengaji mereka, akan membina termasuk mengisi kajian seputar fikih dasar, tata cara berwudu dan selanjutnya dan lain sebagainya ya. Lalu selain itu juga saya biasanya di sana itu bertani. Bertani apa? Menanam cabai. Ya. Jadi setiap subuh itu habis halaqah saya nyangkol ya, saya nanam cabai. Ya, sekarang itu sudah mulai berbuah ya. Ya, betul. Kemudian satu pesan yang bisa antum sampaikan kepada teman-teman kalau seandainya ada yang berangkat ke sana juga untuk melakukan dakwah, kira-kira apa? Untuk teman-teman para dai yang kiranya mendapatkan amanah bertugas ataupun berdakwah di
Papua Tengah ya. Ya, yang pertama itu jangan memasang ekspektasi terlalu tinggi. Iya. Ya kan? Ya, kenapa? Kalau kita pasang ekspektasi terlalu tinggi, sampai di sana itu tidak tercapai ini ekspektasi, otomatis akan kecewa. Ya kan? Yang kedua, ya karena kita ini mendapatkan amanah yang mulia ya. Dakwah itu kan tugasnya mulia. Jadi percaya aja, yakin bahwasanya apapun yang kita lakukan itu akan dimuliakan oleh Allah. Karena tugasnya mulia, otomatis Allah akan memuliakan kita sebagai dai. Tentunya dengan niat yang ikhlas, yang tulus, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baik Bang Sodikin, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Bang Sodikin sampaikan ini menjadikan inspirasi buat anak-anak muda semuanya ya. Siap. Bahwasanya kalau kita masih muda tuh bisa menciptakan karya, bisa tetap berdakwah dimanapun, kapanpun. Apalagi kayak Bang Sodikin yang dakwanya itu bukan di ranah Pulau Jawa lagi, tapi seberang yang tantangannya lebih besar lagi ya. Begitu. Ini menjadikan contoh inspirasi buat kita semua ya teman-teman leader, bahwasanya apa yang kita miliki sekarang ini bisa menjadi ladang dakwah untuk kita semua. Siap. Baik, terima kasih Bang Sodikin. Ya, sama-sama Bang Umam, cerita ya. dan inspirasinya. Mudah-mudahan ini akan menjadi contoh untuk teman-teman muda semua, contoh inspirasi seperti itu. Siap, sama-sama Bang Baik, Umam. terima kasih juga kepada teman-teman sahabat leader yang sudah menonton. Mudah-mudahan kita bertemu kembali lagi di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.